warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini, yaitu ke bab yang 13, yaitu failover and load balance. Nah, daftar isinya itu ada 10. Ada konsep failover and load balance, setting topologi, a default, konfigurasi, jaga dua, konfigurasi, trace, kasus, konfigurasi, dan konfigurasi lagi. Nah, di sini kita langsung masuk ke pertama, konsep failover and load balance. Nah, konsepnya itu, untuk ini itu ketika company memiliki dua arah jalur ke internet atau kampanye memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP. Nah, itu kita bakalan pakai failover atau load balance. Nah, kalau failover itu satu aktif, satunya itu sebagai backup. Nah, kayak seperti ini, jadi ini itu router. Nah, router itu ada jalur ISP, yaitu ISP1 dan ISP2. Nah, kalau ingin salah satu ISP aktif terus satunya sebagai backup, itu pakai failover. Tapi kalau duanya aktif secara bersamaan, itu load balance. Nah, load balance itu bisa kita terapkan, misalkan di sini ada VPC. Nah, misal ketika VPC ini kalau mau akses YouTube itu pakai ISP1, terus kedua VPC ini pakai ISP2 ketika mau akses apa. Nah, bisa lihat konsep dari load balance bila kalian ingin membagi jalur, misal Facebook ke jalur 1 dan atau YouTube ke jalur 2. Nah, oke, mungkin biar lebih paham, kita langsung saja setting topologi. Nah, di sini saya sudah membuat topologi seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa buat seperti ini. Nah, untuk netnya itu tipenya seperti biasa. Slotnya di sini saya tambah router baru yang namanya RISP1 sama RISP2. Nah, terus di sini ada jalur-jalurnya. Nah, langkah selanjutnya kalian bisa pergi ke command prompt. Terus run as administrator. Ya saja. Terus root at 10.0.137.0, terus max-nya itu 255.255.255.0. Nah, habis itu IP yang dari pinet lab-nya ya teman-teman, 192.168.19.128. Nah, ini kalian bisa oke. Nah, di sini udah oke. Nah, setelah itu kalian bisa buka router microtik kalian, terus kalian coba perintah IP address print. Nah, di sini kalian bisa login menggunakan admin. Passwordnya, nah ini N saja. Nah, di sini kalian bisa langsung ketikkan IP address print. Bentar, saya besarkan dulu. Ini IP-nya itu 10.0.137.112. Nah, di ISP2. Kalau dynamic kan kalau dimatikan nyalakan lagi kan IP-nya beda. Nah, oleh karena itu saya akan membuat ini secara statik. Nah, di sini saya sudah konfigurasi statiknya. Jadi kan tadi kalian sudah login dari IP dynamic hasil dari IP address print tadi. Nah, terus kalian coba masuk IP tadi yang dynamic ke Winbox, terus pergi ke menu IP dan JP client. Nah, ada yang ether 1, kalian disable saja. Disable semua pada router ISP1 dan ISP2. Nah, kalian bisa buka terminal router ISP1 lagi. Nah, kalian bisa add address yang secara statik, jadi nggak bakalan berubah ya teman-teman. Perintahnya itu ketikkan IP address, terus kalian tuliskan seperti ini, add address sama dengan 10.0.137.146/24, dan interface-nya itu header 1. Seperti ini ya teman-teman. Enter. Kalau udah kalian bisa print aja. Nah, maka di sini udah ada IP address statiknya ya teman-teman. Nah, selain IP address, kita juga akan konfigurasi parameter gateway dan DNS-nya. Nah, langsung aja kita bisa add gateway. Nah, untuk gateway-nya itu kalian bisa lihat di virtual machine kalian. Itu gateway-nya itu ini ya teman-teman, yang 10.0.137.1 pada sama dengannya ya teman-teman. Nah, terus kita enter, habis itu print. Nah, di sini udah ada gateway-nya ya teman-teman. Nah, selanjutnya konfigurasi parameter DNS. Nah, kita tuliskan set servers sama dengan 8.8. Terus print. Nah, udah ada ya teman-teman. Lanjut di ISP2, setelah tadi kalian disable DNS kliennya di Winbox, itu nanti nggak akan bisa login. Nah, jadi kalian buka aja di terminal sini. Nah, seperti biasa kalian pergi ke IP address. Nah, nanti akan masuk ke sini ya teman-teman. Nah, terus seperti tadi add address
sama dengan 10.0.1.17.147 ya pakainya teman-teman /24. Habis itu interface-nya itu sama dengan header 1. Di sini bisa enter. Nah, terus kalian bisa print. Oke, seperti biasa gateway-nya itu pergi ke IP route, terus add gateway 10.0.1.37.1, lalu ke DNS ya teman-teman, tuliskan set servers IP dari Google yaitu 8.8.5. Ini sudah semua ya teman-teman. Nah, kita akan login ke Winbox-nya pakai IP yang 146 dan 147. Karena tadi yang di Ether 1 secara dinamik yang dapat otomatis dari network kan kita udah nonaktif. Nah, kita pakai lagi yang tadi static. Tuliskan 146. Nah, connect. Nah, ini udah masuk ya teman-teman. Sekarang yang 147 ya teman-teman. Connect. Nah, ini sudah masuk juga. Nah, udah. Nah, mungkin sekarang saya bakalan ganti hostname di sini ya teman-teman. Pergi ke sistem, habis itu identity. Nah, ini kan tadi router ISP 1 ya teman-teman. Nah, ini apply lalu oke. Dan ini akan jadi router ISP 2. Nah, kita sekarang ke router customer ya teman-teman. Kita nyalakan dulu. Nah, ini kita admin. Enter passwordnya di enter saja ya teman-teman. Terus N, Ctrl C. Kita coba IP address print. Nah, mungkin di sini nggak kelihatan, saya coba besarkan saja. Nah, di sini itu si router customer itu dia belum ada IP. Nah, untuk memasang IP kita akan memasang gateway pada router ISP2 dan ISP1. Nah, di router gateway di router 2 dan di router ISP1 akan pakai 1.1 dan di sini itu 172.16.1.1. Nah, makanya itu kita pergi dulu ke router ISP1, pergi ke menu IP, terus addresses. Nah, kita add saja. Nah, terus tuliskan tadi di ISP1 bakalan pakai di Ether 2 ya 192.168.1.1/24. Terus Ethernya Ether 2. Nah, bisa apply terus oke. Nah, sekarang lanjut yang di router ISP2. IP addresses ini add saja. Dan di sini 172.16.1.1/24. Jangan lupa Ethernya itu Ether 2. Bisa di apply lalu oke. Nah, kita balik lagi ke router customer-nya. Nah, kita coba IP DHCP client print ya teman-teman. Terus enter. Nah, di sini masih ada yang default-nya. Nah, kita mungkin bisa masuk IP DHCP client. Nah, kita coba remove yang nomor 1. Ini nomor 0 ya teman-teman, yang di Ether 1 di sini kayaknya kurang huruf S. Nah, kita coba print lagi. Nah, di sini udah tidak ada ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan konfigurasi IP address secara manual di router customer-nya. Di sini kan ada Ether 1 dan Ether 2. Jadi kita itu akan konfigurasi IP address. Nah, di sini saya akan add text ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, langsung saja kita buka di router customer-nya. Kita akan konfigurasi IP address manual. Nah, di sini saya akan ke menu IP address terlebih dahulu. Nah, terus langsung saja add address yang Ether 1 dulu ya teman-teman. Itu 192.168.1.2/24. Interface-nya itu header 1. Seperti ini ya teman-teman. Habis itu enter. Nah, di sini kita akan tambah lagi, ininya itu diganti Ether 2. Nah, di sisinya itu diganti 7. Nah, kita pakai ini ya teman-teman. Nah, kita enter. Nah, mungkin kita coba print untuk memastikan. Nah, di sini udah ada di Ether 1 dan 2 sesuai dengan not kita tadi ya teman-teman. Nah, mungkin kita bisa coba ping gateway-nya dulu. Nah, di sini kalian bisa ping 192.168.1.1.
Nah, maka di sini sudah TTL ya teman-teman. Nah, sekarang pin 172.16.1.1. Nah, di sini udah bisa. Di sini kita masuk bahasanya ketiga, yaitu add default route pada router customer. Masih di topologi tadi sebelumnya. Nah, jadi kita akan add gateway. Kita akan remove dulu router customer di Windows-nya karena di sini nggak langsung terhubung ke ISP, jadi kita harus fitur aman. Jadi kita mungkin bisa aktifin dulu di terminalnya. Nah, pergi ke tool, situ Ramon, situ set enable sama dengan yes. Nah, kita print. Nah, ini udah aktif ya teman-teman. Nah, kita akan masuk inbox router customer via router ISP. Nah, kita bisa ke router ISP 1, kita new inbox, tuliskan IP yang ISP 1 ya, 146. Nah, kita coba connect to Ramen. Oh, di sini saya lupa nggak bisa connect karena kita buat topologi baru. Nah, di router ISP 1, ISP 2 itu RAM-nya belum kita aktifin. Nah, makanya itu kita coba aktifin dulu di router ISP 1. Coba ke menu tools, terus ke Ramen. Kita enablekan. Di router ISP 2, baca dengan kita aktifin juga. Nah, sekarang bebas kita mau pakai yang IP yang ISP 1 atau 2 untuk meremote router customer-nya. Nah, ini Windows 146 ya teman-teman. Nah, kita coba connect to Ramen. Nah, di sini itu udah ada ini yang deskripsinya itu masih mikrotik. Nah, kita coba connect. Nah, ini udah bisa ya teman-teman. Kita tinggal setting hostname-nya, kita pergi ke sistem, habis itu identity. Saya nama itu R customer. Bisa apply, lalu oke. Di sini di IP addresses itu kan udah ada router Ether 1 sama Ether 2 ya teman-teman. Jadi si router customer ini kalau mau connect internet itu ada dua jalur, yaitu jalur dari router ISP 1 dan router ISP 2. Nah, dengan IP ini, networknya ini, di router customer ini saya akan coba ke new terminal. Terus dari situ saya akan coba ping 192.168.1. Nah, di sini bakalan bisa ya teman-teman. Pinnya itu 172.16.1.1. Nah, di sini juga bisa ya teman-teman. Nah, kalau kita coba IP route print. Nah, di sini kedua yang arah ke internet itu nggak ada, yang 0.0/0. Nah, kita akan tambahkan dulu. Kita pergi ke menu IP, terus bagian routes, kita add aja. Untuk gateway-nya, untuk jalurnya itu, kalau router customer itu ada dua jalur, yaitu lewat 1.1 dan 1.16.1.1. Nah, jadi kalau jalur internet kita bakal add lewat router ISP 1 dulu, yaitu di sini itu 192.168.1.1. Nah, kita bisa apply, lalu oke. Kita add lagi gateway yang kita bisa apply, lalu oke. Nah, sebenarnya tanpa kalian sadari ini tuh kita konfigurasi failover. Nah, jadi jalur ke internet yang lewat 1.1 kita coba bagi dua dulu biar mudah. Nah, kalian lihat jalur yang ke internet itu lewat 19168.1 itu dia aktif, sedangkan 172.16.1 itu lewat router ISP 2 itu dia itu masih tidak aktif atau S. Nah, emang begini konsepnya dari failover. Nah, satu aktif, satunya itu sebagai backup. Nah, di sini kita coba disablekan ya teman-teman. Nah, di sini maka akan ada AS-nya atau aktif lagi. Nah, jadi kalau satunya mati, satunya sebagai backup. Nah, kalau coba kita nyalakan lagi, nah maka di sini itu tidak aktif lagi ya teman-teman. Nah, jadi aktifnya itu yang pakai jalur ISP 1 ya teman-teman. Sekarang waktunya kita pengujian nih di terminalnya, tapi sebelum itu karena ini ada dua jalur, yaitu di router ISP 1, yang ini di router ISP 2. Nah, di router keduanya itu kita konfigurasi. Nah, dulu kita pergi ke router ISP 1, lalu pergi ke IP, terus firewall. Di menu nanti ini kita add. Nah, untuk bagian ini itu SSC-nya. Nah, interface-nya itu yang mengarah ke internet itu yaitu Ether
1. Actionnya itu yang masquerade ya teman-teman, bisa apply lalu oke. Nah terus lanjut di router ISP2 kita ke IP, habis itu firewall. Nah di NAT itu untuk generalnya itu srcNAT. Nah untuk interface nya itu ladder 1, actionnya itu masquerade. Kita coba apply terus oke. Nah sekarang kita pengujian di router customernya. Pergi ke terminal. Nah, kita langsung saja ping 88, apakah dia sudah akses internet atau belum. Nah, di sini sudah bisa ya, teman-teman. Nah, kalau mau ping google.com juga bisa, kalian bisa IP DNS set servers. Nah, tidak. Nah, kita coba ping google.com. Nah, di sini bisa ya, teman-teman. Di router customernya ini kita bisa add aja. Nah, misalkan ini VPC 1, terus habis itu save. Nah, langsung saja kita hubungkan ya teman-teman. Nah, saya coba nyalakan dulu VPC 1 dan 2. Nah, di sini saya akan membuat VPC ini itu bisa internetan. Oleh karena itu kita harus konfigurasi di router customer-nya. Kita bisa buka yang router customer tadi, ke menu IP, habis itu firewall, habis itu NAT. Nah, tapi sebelum itu kita kan bisa lihat di sini router customer itu ada header 3 dan 4 yang mengarah ke VPC. Nah, kita buat interface bridge-nya dulu biar biasa jadi satu interface. Nah, kita buat dulu ya teman-teman. Di ke menu bridge kita bisa add. Nah, untuk namanya itu saya akan menamainya bridge strip firda. Nah, type-nya itu bridge, kita apply lalu oke. Kita baru masukkan portnya ya teman-teman. Ports. Nah, ini add. Nah, ini masukkan yang header 3. Nah, kita bisa apply lalu oke. Nah, kita add lagi header 4. Kita bisa apply lalu oke. Nah, sekarang kita buat IP untuk interface bridge-nya tadi. Yang ini dia kan tergabung jadi satu. Nah, nantinya itu IP gateway itu bakal kita pakai di VPC. Kita bisa add text lebih dahulu. Ini adalah IP dari interface bridge firda tadi yang akan jadi gateway VPC 1 dan VPC 2. Nah, langsung saja kita pasang. Pergi ke menu IP, habis itu addresses kita bisa add, habis itu 10.10.10.1, habis itu interface-nya itu bisa bridge firda ya teman-teman. Di sini pakai slash 24, bisa play lalu oke. Nah, sekarang biar si VPC-nya itu dapat IP secara otomatis, kita bakalan konfigurasi IP di HCP. Nah, pergi ke menu IP, terus di HCP server. Nah, di sini itu pergi ke DHCP setup, interface-nya pilih yang bridge firda, terus next. Nah, habis itu oke ya teman-teman. Mungkin kita bisa coba cek dulu IP DHCP di VPC 1 dan VPC 2 nya. Terus IP DHCP. Nah, di sini dia memunculkan output DORA. Di sini dia dapat 254 ya. Di sini IP DHCP. Nah, di sini dapat 253. Nah, sekarang kita balik ke topologi utama yaitu setting NAT di router customer-nya biar VPC 1 dan 2 bisa internetan. Nah, langsung saja kita ke sini. Nah, kita ke IP, habis itu firewall, habis itu NAT, habis itu add. Nah, di sini itu untuk generalnya itu srcNAT. Nah, untuk out interface-nya itu ether 1. Kita bisa lihat di topologi. Nah, jadi di sini untuk interface out-nya itu atau interface tujuannya itu kan ini ya teman-teman, agar VPC 1 dan 2 itu kan lewat sini 1.2 atau 7216.1.2 atau gambarnya lewat ether 1 dan 2. Nah, makanya di firewall NAT itu kita bakalan add 2 yaitu yang ether 1 dan 2 di out interface-nya. Nah, di sini kalian bisa ke router customer-nya. Nah, habis itu ininya tuh srcNAT ether 1, di action-nya itu masquerade ya teman-teman. Kita bisa apply lalu oke. Kita di S1 lagi, di generalnya itu sama, di ininya itu ganti ether 2. Actionnya itu masquerade. Kita coba apply lalu oke. Nah, sekarang waktunya kita pengujian.
Kita coba ping 88 di VPC 1 sama 2. Ping. Nah, di sini sudah bisa ya, teman-teman. Nah, di sini VPC 2. Nah, di sini juga sudah bisa. Nah, sekarang kita coba trace 888. Nah, kita akan lihat jalur kalau internet VPC 1 dia itu lewat jalur mana ya, teman-teman. Nah, pertama itu dia itu lewat 10.10.1 itu lewat yang ini ya, teman-teman. Ini. Sini. Nah, terus 196.1.1. Nah, jadi kalau di VPC 1 itu lewatnya itu 1.1, lewatnya router ISP1, enggak lewat router ISP2. Nah, terus baru dia bisa ping 88. Kita coba di VPC 2. Nah, sama, dia juga lewat router ISP1, karena tadi kan yang aktif itu kan router ISP1, yang backup adalah router ISP2. Kita lanjut konfigurasi failover. Kita kan tadi kan pakai disable ya, teman-teman, dan enable. Nah, kita coba ke menu IP, habis itu routes. Nah, tadi kan kita kan disable dan enable, tapi itu kurang leluasa. Nah, kita pakai parameter yang namanya distance. Jadi semakin nilai distance semakin tinggi, maka semakin tidak diprioritaskan. Misalnya kalau kita pakai yang ini, 192.168.1.1, maka distance yang ada di router ISP2 itu kita bisa besarkan atau naikkan biar yaitu pakainya yang ini. Jadi yang router 2 itu enggak diprioritaskan. Nah, jadi kita coba di sini itu main routernya itu yang ini, ya, router ISP2. Nah, kita akan besarkan distance yang router ISP1, kita buka dulu. Nah, di menu distance itu kita tambahkan akannya 10. Nah, kita apply lalu oke. Nah, kita lihat S-nya itu yang ada di router 1 ya, teman-teman. Nah, sekarang dia pakai router ISP2 kalau mau internetan. Nah, kalau ingin sebaliknya kalian juga tinggal dibesarkan ya, teman-teman. Terus saya akan balikin lagi. Lalu oke. Nah, dia itu udah balik ke router ISP1 ya, teman-teman. Ini kita masuk ke yang kelima, cek gateway pada failover. Nah, jadi teman-teman, di sini ada fitur yang namanya chat gateway, fitur chat gateway saat berjalannya failover. Nah, kalau kita lihat di route ini, dia itu kan pakai router ISP1, si router customer ini. Nah, nggak pakai yang router ISP2. Nah, studi kasus dari chat gateway kali ini, kita akan coba disable router ISP1. Apakah si mikrotiknya, si router customer-nya itu, dia udah bisa mendeteksi up atau down. Nah, nantinya itu kita akan pakai bantuan yang namanya check gateway. Artinya kalau misal kita di sini pakai router 1, nah, mikrotik itu akan selalu cek gateway-nya router 1. Nah, caranya itu kita klik yang ini yang pertama. Nah, di bagian menu cek gateway itu ada dua option, pakai ping atau ARP. Saya pakai ping aja dulu. Jadi dia selalu ping setiap 10 detik untuk ngecek gateway-nya. Kita coba apply lalu oke. Nah, sekarang kita coba disable dari router ISP1. Dia kan gateway-nya ya. Terus ini IP addresses. Nah, yang 1.1 itu ini disable ya, teman-teman. Nah, terus kita balik lagi ke router customer-nya. Nah, kita coba cek di router customer-nya itu apakah dia udah ping atau belum ngeceknya. Nah, kalian lihat kan di sini itu yang menjadi jalur ISP-nya itu pakai yang router ISP2 nih. Lihat AS, sedangkan yang tadi itu router 1 itu S. Nah, karena tadi si IP dari router ISP1 yang menjadi gateway-nya di sini, dia sudah disable. Nah, jadi si router customer-nya itu udah pinter. Dia langsung menyesuaikan ketika si router ISP1 itu IP-nya down. Nah, jadi dia ngecek, makanya di sini nggak bisa digunakan. Nah, mungkin kita coba lagi saja. Coba aktifin lagi. Nah, di sini kalian lihat udah berpindah lagi ke router ISP1. Nah, kita ke konfigurasi load balance ECMP ya, teman-teman. Nah, untuk load balance dengan pakai metode ECMP yang merupakan implementasi dari metode Robin load balance. Nah, kita untuk tadi kasusnya itu coba konfigurasi load balance ECMP, terus yang load balance routing load rules. Nah, kita akan konfigurasi load balance-nya yang metode ECMP ya, teman-teman. Nah, di sini kita masih di router customer tadi. Nah, di sini kita langsung saja hapus yang ini ya, teman-teman. Nah, kita coba add.
lagi untuk DST nya itu masih tetap. Nah untuk gateway-nya itu ketika kan kita konfigurasi satu-satu, sebenarnya ini bisa dua. Nah caranya klik yang ini maka muncul dua. Yang jalur ISP itu pakai yang 192.168.1.1. Nah sekarang yang ISP2 itu 172.116.1. Kita bisa apply lalu oke. Kita buka VPC nya ya teman-teman. VPC 1 itu kalau mau internetan itu pakai jalur yang mana? Nah, ini yang disebut dengan load balance. Nah kita coba IP nya dulu. Tadi kan udah ada HCP, nah ini udah ada. Kita coba ping 8. Nah di sini udah TTL ya teman-teman. Nah terus kita lihat jalurnya. Nah untuk jalurnya itu kalian lihat lewat 10.1. Ini network dari bridge-nya, terus dia lewat 172. Jadi dia lewat router ISP2 ya teman-teman kalau mau internetan. Nah kalau yang VPC 2 itu kita lihat juga. Terus kan udah IP, terus ping 88. Nah udah bisa, habis itu bridge 88. Nah ini juga sama ya teman-teman, pakai yang router ISP2 ya. Jadi inilah yang disebut dengan round robin. Jadi pengimplementasi load balancing itu masih pakai yang mana atau masih 50-50, kadang pakai yang router ISP1, kadang pakai yang router ISP2. Nah kita masuk ke yang ketujuh yaitu Trace Route. Nah kita coba ke router customer-nya ya teman-teman, ini close semua saja. Pergi ke menu tools, habis itu Trace Route ini ya teman-teman. Nah ini itu Trace Route ke 888. Protokolnya itu ICMP. Nah kita coba start. Nah, kalian lihat nih, jadi ini itu pakai jalur yang 192 atau yang router ISP1. Kita coba trace route yang klien, kita stop dulu. Misalkan kita ke facebook.com. Nah, sebelum itu kita cari dulu di command prompt. Caranya itu ls lookup facebook.com. Habis itu enter. Nah, di sini IP-nya itu 110.1. Nah, sekarang kita coba 192.168.110.1. Nah, kita bisa start lagi. Di sini itu kalau buat ke Facebook itu jalur ISP1 juga. Kalau pengen coba yang trace, kita coba stop dulu. Kalau pengen coba stretch di VPC-nya itu, kalian ping dulu dari IP facebook.com. Nah, IP-nya itu kan 192.168.110.1 ya teman-teman. Nah sekarang kita ping IP-nya ya teman-teman, 192.168.110.1. Nah di sini udah TTL ya teman-teman. Nah sekarang kita trace 192.168.110.1. Nah pakainya itu jalur ini ya teman-teman kalau ke facebook.com. Nah di sini kita ke 8 itu kasus berbeda bandwidth pada ISP. Nah kita akan atur bandwidth atau kecepatan misal router ISP itu berapa, router ISP2 berapa, dan lainnya. Nah misal buat studi kasus kali ini saya bakalan pakai yang router ISP1 2 Mbps dan router ISP2 itu 8 Mbps. Nah kalau gitu kita udah nggak bisa round robin atau yang masih 50-50 tadi. Nah langsung aja kita konfigurasikan, kita masuk ke router customer. Nah ini close aja ya teman-teman. Pergi ke menu IP, habis itu routes. Nah buka yang tadi ya teman-teman. Nah tadi kan studi kasusnya kan kita pakai 2 MB, untuk router ISP2 itu 8 Mbps. Nah kalau perbandingannya itu kan berarti 2/2 atau 1/8, berarti 1/4. Nah jadi kita tambahkan kolomnya biar ada 5, ada 3, 4 sama 5, 1/4. Nah jadi yang satu itu router ISP1, makanya kita pindah aja. Nah jadi 1/4. Nah sekarang kita bisa apply terus. Oke. Nah sekarang kita pergi ke terminal, kita coba IP route print. Nah kalian bisa lihat di sini untuk jalur yang ke router ISP2 itu, untuk jalur kedua yang ISP2 itu dia lebih banyak daripada ISP1. Nah jadi bandwidthnya juga lebih banyak di ISP2 atau kecepatannya. Nah kalau misal kita coba di VPC2, kita coba ping dari IP facebook.com-nya. Ini saya sudah ping tadi, itu TTL ya teman-teman. Kita coba bridge. Nah kalian bisa lihat itu ke facebook.com itu
pakainya router ISP2 yang tadi ya teman-teman, bandwidthnya itu paling banyak. Nah, kita lanjut ke konfigurasi load balance root rules. Jadi di sini itu terdapat beberapa metode load balance. Ya teman-teman, itu yang pertama itu load balance NCMP yang tadi kita coba. Nah, kali ini kita akan coba yang load balance root rules. Untuk load balance manual itu akan coba setelah kita coba root rules. Nah, jadi load balance root rules ini bekerja dengan sistem SRC address. Nah, jadi dia bisa mendefinisikan misal VPC 1 kalau internetan mau pakai ISP berapa, VPC 2 pakai ISP berapa, dan gitu ya teman-teman. Nah, sekarang saja kita tentukan. Misal nantinya si VPC 1 itu mau internetan, dia bakalan pakai router ISP 1. Nah, sedangkan yang VPC 2-nya itu bakalan pakai yang router ISP 2. Nah, langsung saja kita konfigurasi. Nah, tadi saya bilang kalau load balance yang router rules itu pakai SRC address. Nah, kalau SRC address itu kan berarti IP dari VPC-nya itu nggak boleh DHCP. Nah, jadi harus statik biar nggak ganti-ganti. Nah, makanya itu kita pasang dulu IP VPC 1 dan 2-nya itu secara statik biar nggak berubah-ubah setiap kali menyalakan dan mematikan VPC-nya. Nah, di sini itu saya VPC 1-nya itu pakai yang 15, ininya 10.1. Jadi IP DNS sama semua IP ya, teman-teman. Nah, di VPC 2 itu IP 10.10.10.16/24, gateway-nya itu 10.10.10.1/24, bisa enter. Nah, lalu gateway-nya itu kalian bisa ketikkan IP DNS 8.8.8.8, enter. Ini IP adalah DNS Google. Nah, di sini kalian bisa pergi terus, habis itu saja. Nah, di sini itu search address-nya itu yang mana tadi IP-nya itu adalah 10.10.10.15/24. Ini nggak usah pakai slash. Terus untuk nama tabelnya itu saya akan menjadi VPC 1. Kita bisa apply dan copy. Kita tambahkan untuk VPC 2-nya yaitu di sini kan 16 ya teman-teman, dan di sini 2. Jadi teman-teman, untuk fungsi dari tabel ini adalah jika terdapat paket yang berasal dari 10.10.16 yang ingin mengakses internet, maka nantinya MikroTik itu dia akan meracik pada tabel routing yang ada pada VPC 2-nya untuk menentukan jalur yang tepat dan juga paling efektif. Nah, kita bisa langsung apply, lalu kita menurut. Nah, bisa perhatikan di bagian pojokan itu terdapat main. Di sini ada VPC 1 dan VPC 2, yang mana ini merupakan kelompok routing tabelnya. Nah, di sini kita pilih all. Nah, kita untuk tambahkan lagi untuk jalurnya. Nah, untuk TSD address-nya dibiarkan. Untuk ISP 1-nya itu dengan gateway 192.168.1.1 di sini. Lalu di routing map itu kita bisa pilih yaitu yang VPC 1, karena untuk gateway-nya itu yang ISP 1, untuk routing map-nya itu ada VPC ini ya teman. Kita tambahkan lagi untuk mengarah ISP 2-nya 172.16.1.1. Nah, routing map-nya itu VPC 2 ya teman-teman. Nah, di sini itu ada jalur ISP dan internet, dimana yang keduanya itu sudah aktif. Nah, mungkin di sini saya akan coba hapus, tapi saya sudah menghapusnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba melakukan trace route dari para VPC-nya. Nah, kita akan coba di VPC 1 di sini sebelum tinggal 8, pastikan itu VPC 1 dan 2 itu dia sudah memiliki IP yang secara statik. Nah, di sini punya saya mendapatkan IP yaitu 15. Nah, di sini kita coba ping apakah bisa. Nah, di sini saya coba ping 88 sudah DTL ya teman-teman. Habis itu kita trace 8.8.8.8. Nah, di sini itu pakai yang 192.168.11 ya teman-teman. Nah, di sini itu kita coba untuk IP. Nah, ini belum yang statik ya teman-teman. Nah, kita agar statik. Nah, di sini show IP bisa show IP. Nah, udah ya teman-teman. Habis itu bisa ping 8.8.8.8. Nah, di sini sudah DTL ya teman-teman. Nah, kita coba trace 8.8.8.8. Nah, di sini benar ya teman-teman, karena VPC 2 itu pakai yang 172.16.1.1 ya teman-teman. Nah, kita masuk pembahasan yang terakhir yaitu konfigurasi load balance firewall manual. Nah, untuk firewall manual ini dia itu lebih bagus daripada yang root rules, karena di sini itu firewall manual itu dia dapat mendefinisikan paket berdasarkan protokolnya. Nah, langsung saja kita bisa inbox-nya. Nah, kita di customer-nya ini ya teman-teman. Nah, ini masih sama. Nah, ini kita bagian rules. Nah, untuk keduanya yang tadi kita konfigurasikan kita bisa disable.
Lalu di bagian browse itu kita bisa hapus ya teman-teman. Nah, di sini konfigurasi saja untuk firewall main. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu IP terus firewall. Nah, ini pakai yang manual. Di sini saya akan coba untuk konfigurasikan seperti sebelumnya. Untuk VPC 1 dia akan lewat ISP1 dan VPC 2 dia akan lewat jalur ISP2-nya. Nah, kita bisa langsung add saja. Kita pilih yang pre-routing. Yang SRC address itu kita pakai IP yang VPC 1 ya teman-teman, yaitu 10.10.10.15. Kita yang bagian action itu kita bisa pilih mark routing. Nah, kalian bisa monitoring mark itu terkait dengan router table yang ada di routing sebelumnya. Nah, misalkan di sini saya isikan saja manual strip ISP1. Nah, lalu bisa apply, lalu oke. Nah, kemudian kita tambahkan untuk yang arah ISP2 general. Untuk chainnya masih sama, untuk SRC addernya kita gunakan 10.10.10.16. Nah, selalu di bagian actionnya itu masih sama menggunakan yang mark routing. Di routing mark itu saya akan menggunakan manual ISP2. Bisa apply, lalu oke. Nah, jadi sudah selesai. Kita coba tambahkan untuk di bagian rootnya atau listnya ke IP, habis itu ke roots. Nah, kita langsung add saja. Dari bagian destination address-nya itu biarkan. Nah, keduanya itu kita akan coba untuk yang arah ke ISP satunya terlebih dahulu, yaitu 192.168.1.1. Nah, di sini itu kalau routing mark itu pilih yang manual ISP 1 ya teman-teman. Nah, untuk VPC 1 ingin internetan itu dia akan melewati ISP 1-nya. Nah, kita bisa langsung apply, lalu oke. Kita tambahkan lagi untuk ke arah VPC 2 ISP 2, yaitu 172.116.1.1. Di bagian routing marknya itu pilih yang mail ISP2. Ini apply dan oke. Di sini sudah ada ya teman-teman, yang dimana keduanya sudah memiliki status aktif. Nah, di sini kita coba untuk trace rootnya. Kita coba ke VPC satunya. Di sini saya akan coba ping 88 seperti satunya ya teman-teman. Oke ya teman-teman, kita coba ping saja. Nah, di sini sudah TTL ya teman-teman. Nah, untuk trace-nya itu 8.8.8. Nah, perhatikan di sini itu dia sama akan melewati 192.168.1 atau IP yang berada di ISP satunya. Nah, jadi ketika VPC 1 ingin internet itu dia akan melewati jalur ISP 1 dengan IP 192.168.1.1. Kemudian di VPC 2-nya di sini saya akan coba pasang IP-nya terlebih dahulu. Nah, lalu kalian bisa ping 88. Nah, di sini saya akan coba show IP dulu apakah masih 16. Nah, situ saya akan coba ping 88 dan ini sudah TTL ya teman-teman. Nah, di situ bisa trace. Oh, belum ada ya. Bisa trace 8.8.8.8. Enter. Nah, ini sudah ya teman-teman, yaitu dia pakai yang 172.16.1.1. Nah, teman-teman, di sini tadi saya salah, makanya tadi saya tidak bisa TTL. Di sini harusnya 16, saya nulisnya 8, 168. Jadi ininya kalian bisa hapus saja di sini. Nanti dia akan TTL ya teman-teman. Nah, terima kasih untuk bab 13 kali ini sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.